Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fahrul Razak, Hanifah Nurul Ummah, Muhammad Imaduddin, Wulan Yogi Pratiwi, dan Eka Wahyu Setia akan mempresentasikan tentang sejarah dakwah di Amerika Tengah. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Sejarah awal kedatangan Islam di Amerika. Belum ada sumber resmi yang menjadi patokan perihal awal mula kedatangan Islam di Amerika. Tetapi bahwa Columbus dengan sukses mendarat di benua Amerika atas jasa Muslim dan petunjuk arah berkebangsaan Maroko yang dibeli jasanya. Seorang ahli geografi Muslim menceritakan bahwa jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika, ada 8 orang ahli pelayan Muslim telah menemukan serangkaian perjalanan dari Lisabon guna menemukan beberapa daerah yang ada di sekitar Atlantik. Dikabarkan bahwa ke-8 petualang Muslim tersebut akhirnya dapat menembus lautan Atlantik dan mendarat di sebuah daerah di sekitar Amerika Selatan. Informasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Columbus untuk menemukan sebuah daerah di seberang Atlantik yang bernama Amerika. Perkembangan jumlah Muslim di Amerika Tengah. Muslim di Amerika Tengah adalah minoritas. Keberadaan Muslim di wilayah tersebut hampir tidak terinformasikan dengan baik, seakan-akan Muslim di wilayah tersebut tidak ada. Amerika Tengah dan Amerika Selatan lebih didominasi pemeluk Katolik. Para pemeluk agama Katolik memiliki ketidaksukaan yang lebih jauh kepada Muslim daripada agama Kristen Protestan. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah peperangan antara Muslim dan Kristen yang pada dasarnya lebih banyak dipresentasikan oleh orang-orang dari agama Katolik. Adanya penduduk Meksiko yang berbahasa Spanyol menjadikan negara ini digolongkan sebagai salah satu negara Amerika Latin. Dengan begitu, secara umum negara-negara yang berada di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan dikenal sebagai negara Amerika Latin, karena adanya budaya bukan pada letak geografisnya. Meskipun Meksiko berada di wilayah Amerika Utara, secara budayanya Meksiko lebih dekat dengan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Mayoritas penduduk Meksiko pun pemeluk agama Katolik, sebagai salah satu penyebab dari adanya kolonisasi Spanyol pada negara tersebut. Oleh karena itu, masih terdapat Muslim di Meksiko. Muslim di Meksiko jumlahnya sangat sedikit, hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Kehadiran Muslim di Meksiko tidak diketahui persis sejak kapan, namun pada tahun 1970-an adanya sebuah gerakan yang direpresentasikan oleh orang-orang Katolik. Perang Salib sendiri adalah sebuah perang besar yang diinisiasi oleh Paus Urbanus II, pemimpin agama Katolik Roma. Dengan latar belakang sejarah ini, Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang mayoritas berpenduduk Katolik menjadi tidak cukup ramah pada Muslim. Muslim di kedua wilayah tersebut seperti tiarap. Agama Katolik dapat begitu dominan di Amerika Tengah dan Amerika Selatan disebabkan dua kerajaan kolonial yang menjadi pendukung utama gereja Katolik di masa lampau. Keduanya adalah Spanyol dan Portugis. Kehadiran penjajahan Spanyol dan Portugis menjadikan Amerika Tengah dan Amerika Selatan menjadi mayoritas Katolik. Hal ini tidak mengherankan karena kedua negara tersebut mengusung misi Gold, Glory, dan Gospel dalam penjajahannya. Jadi, selain berusaha untuk mengambil keuntungan materi dari negeri jajahan serta meraih kejayaan politik, Spanyol dan Portugis juga memiliki misi menyebarkan Katolik. Hal ini berbeda dengan Amerika Utara yang dijajah oleh Inggris dan Perancis. Inggris maupun Perancis di masa lalu bukanlah pendukung gereja Katolik, sehingga Gold, Glory, dan Gospel tidak selalu jadi misi mereka. Selanjutnya, kehadiran Muslim di Meksiko tidak diketahui persis sejak kapan, namun pada sekitar tahun 1970-an sebuah gerakan direpresentasikan oleh orang-orang Katolik. Perang Salib sendiri adalah sebuah perang besar yang diinisiasi oleh Paus Urbanus II
pemimpin agama Katolik Roma. Di negara ini terdapat sekitar 64.648 Muslim pada sensus tahun 2000. Jumlah itu setara dengan 5,8% populasi penduduk Trinidad Tobago. Jumlah Muslim juga mengalami pasang surut bergantung pada kondisi politik di suatu negara. Di Amerika Tengah, kondisi ini terjadi pada negara seperti Kuba, di mana Muslim berjumlah sekitar 5.000 orang pada tahun 1951. Namun setelah revolusi komunis, jumlah tersebut menjadi hanya 1.000 orang. Berdasarkan sensus pada 1971, setelah cengkraman komunis tidak begitu kuat lagi di Kuba, jumlah Muslim mulai meningkat menjadi sekitar 6.300 orang pada 2009. Di Panama, jumlah Muslim pada 1973 berkisar pada angka 500 orang. Kemudian pada tahun 2009, jumlah Muslim telah bertambah menjadi sekitar 10.000 orang. Di Meksiko, jumlah Muslim diperkirakan sekitar 100.000 orang pada tahun 1973. Namun akibat berbagai konflik sosial sebagaimana yang telah dijelaskan sedikit di atas, jumlah itu menurun drastis menjadi 1.421 orang pada tahun 2000. Selanjutnya, model dakwah di Amerika Tengah. Jumlah kaum muslim baru tiba di Amerika pada akhir 1800-an. Ketika orang-orang Arab dari Suriah Raya khususnya mulai berdatangan, mereka mengalami kesulitan beridentitas muslim, namun ada aktivitas di komunitas dan masjid. Misalnya di Cedar Rapids, Iowa dan Edmonton, Alberta. Tempat komunitas-komunitas muslim semakin kuat dan semakin banyak dewasa ini menemukan kebenaran Islam. Muhammad Yusuf Anas dan Lukman Santoso Azim menjelaskan tentang El-Haji Al-Malik Al-Sahabzah bahwa El-Haji Malik telah menjadi sebuah sumber harga diri bagi warga Amerika, Afro-Amerika, umat Islam, dan warga Amerika pada umumnya. Malcolm X Community, caleg di Chicago, dan Malcolm X Libertarian University di Durham, North Carolina, merupakan dua pengurus tinggi ternama yang mengadopsi namanya. Pesan yang ia sampaikan sesungguhnya sangat sederhana dan jelas. Saya sama sekali bukan seorang yang rasis dalam bentuk apapun. Saya tidak percaya rasisme dalam bentuk apapun. Saya tidak percaya diskriminasi dan segregasi dalam bentuk apapun. Saya hanya percaya pada agama Islam. Saya adalah seorang muslim. Islam telah tumbuh dengan benar di hati El-Haji Malik yang menjadi pendorong untuk memperjuangkan kesamaan hal sipil. Perjuangan El-Haji Malik sampai akhir hayat telah mendapat tantangan yang keras hingga maut kematian. Namun Islam yang tumbuh tersebut hingga kini telah menyadarkan masyarakat Amerika bahwa Islam menjunjung tinggi persamaan hak-hak asasi manusia sehingga tidak ada perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Berikutnya adalah Robert Grant, mantan penasihat Presiden Amerika Serikat, menyatakan, dengan syariatnya, Islam yang toleran menyediakan bagi manusia jalan-jalan menuju kemuliaan, kehormatan, kewibawaan. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Penghormatan dan pemuliaan terhadap manusia dimulai sejak dari awal, yaitu ketika dia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, menghasilkan beragam kenikmatan tiada batas. Dalam koridor ukhuwah Islam Insaniyah, persaudaraan manusia yang dengannya manusia dapat naik ke level akhlak tertinggi. Agama Islam mengangkat harkat dan martabat setiap manusia, mengutamakan persaudaraan
dan menuntun manusia pada kehidupan yang lebih baik yang mencakup totalitas hidup, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi model atau contoh yang terbaik untuk kehidupan umat Islam di seluruh dunia termasuk Amerika. Perkembangan Islam di Amerika terlihat melalui bangunan masjid dan simbol-simbol Islam lainnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jane E. Smith, mereka yang hendak masuk ke dalam Islam di Amerika atau di mana saja hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat secara resmi, dan dengan demikian ia sudah efektif dan sah secara hukum menjadi orang Muslim. Banyak bangunan di Amerika Serikat dan Kanada telah diubah fungsinya menjadi masjid, dan salah satu pertanda status baru bangunan tersebut adalah kaligrafi yang bertuliskan kedua kalimat syahadat yang dilukiskan di dinding atau digantung sebagai tanda atau spanduk bagian depan. D. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian. Ketertarikan secara alamiah dan rasa ingin tahu yang mendalam tentang ajaran Islam telah mendorong peningkatan jumlah warga Amerika yang berpaling pada ajaran Islam. Menurut Imam Besar Islamic Center Syamsi Ali, perkembangan Islam di Amerika semakin pesat setelah terjadinya serangan terhadap gedung WTC. Kesalahpahaman terhadap Islam sudah berlangsung lama, dan serangan terhadap gedung tersebut pada 11 September 2001 merupakan sebuah titik balik. Syamsi Ali mengatakan, walaupun diekspos secara negatif, ternyata dengan karakter ingin tahunya, orang-orang Amerika justru mencari tahu apa itu Islam. Mereka kemudian menemukan Islam yang sesungguhnya. Imam Syamsi memaparkan bahwa sebelum 11 September 2001, pemeluk Islam di Amerika adalah imigran dan pekerja biasa yang datang dari Indonesia atau dari negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Hingga salah satu profesional muda Amerika yang akhirnya memeluk Islam adalah George Green. Green sebelumnya dikenal sebagai manajer tour artis hip hop kenamaan dunia seperti Jay-Z dan Kanye West. Setiap harinya selalu ada warga negara non-muslim Amerika yang memeluk Islam. Kondisi serupa juga terjadi di benua Eropa dan kawasan Amerika lainnya. Ia sependapat dengan Imam Syamsi bahwa setelah peristiwa 11 September, Islam mendapatkan perhatian besar dari kalangan warga Amerika yang berpendidikan. Peristiwa penyerangan WTC di New York itu bukannya membuat makin besar stigma negatif terhadap Islam, tetapi justru makin menambah banyaknya jumlah anak muda dan kalangan pendidikan di Amerika yang termotivasi untuk mempelajari Islam dan akhirnya memeluk Islam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.